Shinta News and Talk. Isu kehalalan makanan kembali menjadi sorotan publik setelah rumah makan legendaris Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah setelah manajemennya mengumumkan label non-halal pada produk mereka yang diunggah di sosial media setelah 52 tahun berjualan. Permasalahan label halal pada suatu produk makanan juga sebelumnya pernah terjadi, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menemukan 9 produk makanan mengandung unsur babi meski 7 diantaranya mengantongi sertifikat halal. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian serius bagi konsumen terutama umat muslim yang mengutamakan kehalalan suatu produk. Bagaimana BPJPH melihat permasalahan ini di mana adanya rumah makan yang menggunakan produk non-halal namun baru mengumumkannya setelah puluhan tahun berjualan. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan pengelolaan atau produk makanan tidak bercampur dengan yang mengandung bahan haram untuk melindungi konsumen yang beragama muslim? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji M. Nurul Irfan. El Shinta News and Talk. Pendengar, Anda bisa bergabung dalam perbincangan kali ini melalui line telepon di 0215869000 atau juga melalui pesan WhatsApp di 0811806543. Dan pendengar, kita langsung sapa anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji M. Nurul Irfan. Halo Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Yuli Elsinta ya, saya. Iya, dengan Yuli. Pertama-tama, iya prihatin ya. Tapi sebelum dilanjut, saya mohon maaf nih kepada para pendengar dan Mbak Yuli, suara saya lagi rada tenggorokan, mudah-mudahan masih bisa terdengar. Masih terdengar dengan baik ini, Yai. Baik, Kiai, bagaimana ini melihat kasus ini? Iya, jadi pertama kita prihatin tapi sekaligus mengapresiasi kepada BPJPH yang melalui peraturannya menyampaikan tentang kewajiban untuk melaporkan satu produk bahwa ada produk yang non-halal. Artinya bukan hanya yang halal saja yang diinformasikan, tapi yang non-halal juga diinformasikan. Itu bagian dari aturan yang bagus. Artinya kemudian kan keterbukaan lalu transparansi itu penting supaya konsumen mengerti betul lah. Walaupun kemudian imbasnya seperti yang sedang viral, karena sejak tahun 1973 saya lihat tadi beritanya, itu berarti sudah seumur saya itu persis. Ya, 52 tahun. 52 tahun. Iya, jadi kan banyak orang yang komplain kenapa baru sekarang memberitahu gitu ya. Dan itu tentu langkah yang harus ditempuh kemudian ya audit secara menyeluruh. Audit secara menyeluruh supaya betul-betul ada pemilahan. Karena kenapa itu ada yang halal, ada yang haram dalam satu tempat yang sama, bahkan mungkin wajannya, penggorengannya juga jadi satu. Itu yang menjadi masalah kan. Karenanya setelah ini tentu harus ada proses audit yang jelas dan betul-betul mana yang memang steril dari unsur yang haram dan mana yang haram. Ini bagian dari yang paling yang bagus untuk beri kewajiban melaporkan bukan hanya yang halal tapi juga yang haram. Itu yang perlu kita apresiasi. Langkah berikutnya tentu tadi proses audit menyeluruh, bukan hanya di Solo ya, warung Widuran, tapi mungkin warung-warung lain yang menjajakan makanan kuliner itu wajib untuk melaporkan mana yang halal, mana yang haram. Ini menjadi penting betul karena pengaruh utamaan halal ini betul-betul anjuran agama. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan anjuran agama ini mengenai
pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Jadi begitu sementara yang saya komentari Mbak Yuli. Baik, Yai, bagaimana ini hukumnya dalam Islam ketika kita kan tidak mengetahui bahwa suatu produk yang kita konsumsi adalah non halal ini, Yai? Iya, kalau kaitan dengan ketidaktahuan itu hukum Islam kan ada ayat yang mengatakan illa ma qad salaf, kecuali yang telah lampau gitu ya. Jadi ini hukum Islam ini mirip dekat dengan hukum pidana yang tidak berlaku surut. Artinya aturan yang baru muncul tidak bisa untuk mempidanakan kasus yang sudah lama berjalan. Jadi aturan, karena ada asas legalitas di dalam hukum pidana. Hukum pidana itu asas legalitas menjadi penting untuk kita renungi. Seseorang tidak boleh dipidana kecuali telah ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah ini kan aturannya belakangan ada gitu ya. Artinya kemudian orang yang telah kadung mengkonsumsi ya sudah, berarti untuk itibar, walaupun nanti imbasnya pasti warung ini menjadi sepi pelanggan seandainya memang banyak orang yang peduli terkait hal haram. Itu resiko yang mesti dialami. Supaya itu bisa diantisipasi ya tadi, untuk dilakukan audit secara menyeluruh, dipilah-pilah mana yang halal mana yang haram, harus ada pemilahan. Jangankan alat masak, selama ini auditing di MUI, LPPOM dalam hal ini yang selalu mendampingi MUI sejak tahun 75 ya, itu memisahkan, mengatur betul. Jangankan alat masaknya, alat transportasinya aja yang untuk mengangkut barang-barang itu harus beda, mana yang barang haram atau barang yang non halal dengan mana yang halal. Itu alat transportasinya aja harus dibedakan. Terlebih lagi kalau alat masak, diperiksa betul begitu ya? Ya, harus dipilah gitu, harus dipilah. Jangan yang tadinya buat ngangkut barang haram nanti buat ngangkut barang halal, dan sebaliknya. Karena ini proses kontaminasi itu kemungkinan besar terjadi ketika tidak ada pemilahan seperti itu. Jadi betul-betul penting ini urusan makanan halal haram ini untuk jangan sembarangan. Begitu Mbak Yuli, ini tertatih-tatih suara saya nih. Mohon maaf. Baik. Nah, Yai, kalau misalnya untuk pemisahan tempat usaha ini perlu tidak dilakukan pemisahan tempat usaha antara yang halal dan non halal? Karena kalau kita lihat ya di kota-kota besar ini terdapat penjual makanan yang halal dan non halal ini bersebelahan ini jualannya. Bahkan mungkin sudah dibedakan ketika tidak ada labelnya. Kalau outlet tampaknya ya tidak terlalu ya, tapi maksudnya alat mengolahnya di tempat produksinya itu wajib untuk dipisahkan. Kalau menjajakannya tentu kalau misalnya satu ruko menjajakan yang halal, yang di sebelah sana yang non halal, itu masih bisa ditoleransi lah. Kalau tempatnya, apalagi pemiliknya beda gitu ya. Ini ingat waktu tahun 97 saya melakukan kuliah kerja nyata di daerah Kamal Kapuk, tepatnya di Kampung Belakang. Itu saya kaget, di los-los pasar itu ada los khusus yang digantung ternyata kepala, bukan kepala kambing atau kepala sapi, tapi kepala hewan yang tidak halal. Ini saya kaget loh, ini nyampur gitu ya lah. Sebaiknya ada sekat lah, atau ada tanda gitulah, mungkin warna atau apa segala macam supaya tidak membingungkan konsumen. Begitu Mbak Yuli. Baik, baik. Oke, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Tasrif di Tegal. Halo Pak Tasrif. Terputus, mungkin Pak Tasrif nanti boleh hubungi kembali ya untuk mengikuti perbincangan kali ini. Yai, saya coba bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Yari, yang hati-hati dan ragu kita harus makan hewan yang disembelih sendiri. Tahu betul cara sembelihnya. Kalau ayam potong negeri sangat meragukan cara sembelihnya. Saya pernah lihat langsung di usaha pemotongannya. Kemudian ada Pak Sutaria.
rumah makan tersebut jelas-jelas melecehkan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Ini bukanlah kelalaian, tapi kesengajaan, hanya mengutamakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak mematuhi peraturan agama dan pemerintah. Mohon tindak agar dihukum sesuai mekanisme yang ada. Kemudian ada Pak Malik. Waktu saya di Malaysia juga ada yang jual ayam non halal di sana, ditulis di atas kiosnya non halal. Jadi kita tahu halal dan non halalnya. Silakan boleh ditanggapi langsung ini, Kiai. Baik, Kiai, sebelum ditanggapi ini Pak Tasrif, Kiai, kita tahan dulu. Pak Tasrif sepertinya sudah bergabung kembali. Halo Pak Tasrif. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Tasrif? Ya, alhamdulillah. Ya, itu betul Pak Kiai mengenai halal dan haramnya mengenai makanan yang sudah matang. Tapi perlu diketahui juga Pak Kiai mengenai sembelihan ini Pak Kiai. Karena di pasar itu juga banyak sembelihan ayam potong ini, mengenai ayam potong. Itu waktu menyembelih memang menyembelih. Benar, tapi matinya itu jadi dimasukkan ke air panas baru mati di situ Pak Kiai. Waktu memang benar disembelih itu Pak Kiai. Itu banyak itu di pasar-pasar itu Pak Kiai, tolong dikontrol lah itu Pak Kiai. Tolong ada bagian pengontrolan penyembelihan di pasar. Jadi memang ayamnya disembelih, akan tetapi waktu belum mati langsung dimasukkan ke air panas Pak Kiai. Itu gimana hukumnya Pak Kiai? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrif. Kiai mungkin boleh langsung ditanggapi karena memang mungkin produknya tidak mengandung yang haram, tapi cara memasaknya, cara pengelolaannya dengan cara yang tidak halal ini. Silakan langsung ditanggapi. Iya, jadi tugas kami anggota Komisi Fatwa itu menjadi bagian dari proses auditing halal. Tidak hanya sekali, mungkin sudah belasan kali, bahkan mungkin puluhan kali untuk terlibat di dalam proses auditing. Ya, itu betul apa yang disampaikan Pak siapa tadi? Lupa. Pak Tasrif. Pak Tasrif ya. Itu yang menjadi concern auditor ketika ada satu produk yang memohon untuk sertifikasi halal. Biasanya memang penyembelihan yang agak kritis itu. Penyembelihan betul disembelih, tapi apa yang disampaikan Pak Tasrif itu juga saya temukan. Kalaupun yang disampaikan langsung dikerbekin di air panas, itu dolim sekali itu. Tidak ada ihsan. Itu melanggar satu prinsip agama bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Idza qatatum fasilul qitlah wa idza dzabhtum fasinud dzabhah atau dzibhah gitu ya. Kalau kalian Allah sungguh memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam setiap hal. Kalau Anda mau memberlakukan hukuman mati maka jalankan dengan baik. Ketika mau menyembelih pun lakukan dengan cara baik. Itu disembelih lalu dilempar ke air mendidih atau air panas itu jelas kedoliman. Itu tidak halal itu yang disembelihnya itu. Karena matinya bukan karena disembelih, karena matinya karena kepanasan. Itu lebih ekstrim dari apa yang sering saya temukan. Karena saya temukan itu mereka hati-hati karena ada tim MUI yang lagi terjun gitu kan. Itu pun masih saya temukan. Tapi caranya bukan yang ekstrim ini, tapi di tong warna biru yang kapasitasnya kalau menurut pandangan mata saya yang dohir ini ya paling-paling kalau diisi 5 atau 6 gitu, maksimal 7 lah, itu masih oke. Tapi kalau diisi 30 ayam, setiap dipotong, disayat, lempar situ, lalu lempar situ, tertindih-tindih yang sudah dilempar duluan, itu pasti mati duluan, karena ketindih yang barusan dilempar itu. Itu juga bagian dari yang tidak ihsan. Makanya setiap kali audit ketemu model begini, lalu saya laporkan apa adanya dan sidang Komisi Fatwa mengatakan ini tidak halal. Atau sebelum kemudian SOP-nya dirubah dengan cara
membatasi yang di dalam tong biru itu. Jadi ini banyak. Belum lagi ketika kita meneliti satu-satu dari yang disembelih, pernah juga menemukan yang masih tersisa. Artinya di dalam penyembelihan itu yang namanya al-hulqum, lalu al-mari, itu yang bahasa Indonesianya adalah kalau al-hulqum namanya saya menyingkatnya itu mana gitu ya. Jadi mana itu yang M itu maro nih, saya singkat maro. Mim itu roh ya. Jadi al-hulqum berakhir mim itu majrurih, artinya saluran nafas. Tapi al-mari akhirnya hamzah itu adalah majrur to'am. Nah ini saluran nafas dan saluran makanan itu harus putus. Yang kedua, 2 urat yang disebut dengan al-wadajain itu juga harus putus. Jadi kalau sampai tersisa itu tidak halal. Nah, ini MUI sangat ketat. Itu satu. Yang kedua terkait dengan soal penyembelihan sapi. Itu ada yang namanya proses stunning. Ayam juga ada stunning. Itu biasanya kalau yang ratusan ribu dipotong. Itu kalau proses stunningnya yang sering ditemukan, itu nggak ada ukuran. Jadi asal pingsan gitu ya. Jadi sapi-sapi yang datang dari Australia itu dipingsankan dengan cara ditembak melalui peluru hampa dengan ukuran-ukuran tertentu. Sapi bobot sekian, warna ini sekian, warna ini dan seterusnya ada ketentuannya. Tetapi terkadang ukurannya nggak cocok atau salah ukuran atau memang sengaja gitu ya. Akhirnya tempurung ke tengkorak sapi itu ditemukan bolong benar-benar hancur gitu lah. Itu kalau begitu sapi itu mati bukan karena disembelih. Itu pun kalau nggak disembelih pun mati itu karena apa? Otaknya hancur, digebuk sekenceng-kencengnya lah ini. Ini bagian dari yang bukan ihsan. Saya seandainya ini presentasi waktu training Juliha itu ya, juru sembelih halal, saya sekalipun jadi dosen dan anggota komisi fatwa juga punya sertifikasi Juliha ini juru sembelih halal, karena memang ya dibutuhkan. Kenapa? Saya audit di berbagai tempat, kalau saya nggak punya sendiri kan menjadi persoalan lah. Itu artinya Juliha itu diperlukan. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Tasrif bahwa bukan hanya soal daging babi saja atau katakan cemaran babi, tapi juga proses penyembelihan itu yang menjadi penting diperhatikan. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan Pak Tasrif itu betul. Begitu Mbak Yuli. Baik, Pak Kiai, langkah apa ini yang harus dilakukan masyarakat Muslim ya, khususnya untuk memastikan pengolahan kemudian produk makanan ini tidak bercampur dengan yang mengandung bahan haram? Tentunya kan ini untuk melindungi konsumen yang beragama Muslim ini. Silahkan Pak Kiai, himbauan bagi masyarakat Muslim sekaligus penutup perbincangan kita kali ini. Ya, himbauannya pertama apresiasi pada BPJPH yang membuat aturan yang bagus supaya jujur orang menjajakan kuliner-kuliner di berbagai tempat harus jujur. Ini halal atau haram. Kalau haram harus terbuka. Jangan seperti yang terjadi ini. Sudah 52 tahun seumur saya, lalu baru diberitahu bahwa sebagian produknya ada yang haram. Orang pada menyesal itu beli di situ kan akhirnya. Nah, ini mulai dari sekarang berlakulah jujur, karena jujur itu akan membawa kepada keberuntungan dan membawa kepada surga. Ini jangan ngawur saja. Ini sebagai closing, saya pernah makan di satu tempat tanpa menyebut namanya. Anak istri saya semua sudah mesen dengan pesanan masing-masing. Nah, saya pengen pesannya agak aneh, burung dara. Lalu pas saya mau cocolin sambal, saya lihat pada bagian lehernya itu ternyata nggak ada sayatan bekas sembelian. Saya panggil itu yang orang jualan, Mas ini diapain ini? Kamu banting ya? Wah, dia kaget. Kenapa Pak? Nah itu. Jadi ada juga orang yang nggak disembelih itu burung dara itu. Lah itu juga bagian yang perlu diperhatikan. Karenanya masyarakat harus hati-hati terhadap makanan halal haram ini supaya betul-betul pengaruh utamaan halal menjadi penting. First halal itu menjadi sangat urgen di dalam hidup ini. Terima kasih Mbak Yuli, seperti itu. Suara saya mudah-mudahan masih terekam.
Ya. Baik, terima kasih Kiai waktunya karena dalam kondisi kurang fit ya masih mau berbincang bersama kami. Selamat siang dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji M. Nurul Irfan.